Wahabi itu pemikiran, paham, ideologi. Rujukannya adalah Muhammad bin Abdul Wahab yang terpengaruhi oleh pemikiran Ibnu Taimiyah. Dua tokoh itu yang mempengaruhi pemikiran umat Islam sehingga sampai hari ini kacau dalam internal Islam. Wahabi itulah Muhammad bin Abdul Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan ridho dan inayahnya, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan solusinya dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullah ahsan jasa. Mohon maaf saya konten secara sederhana saja ya. Mulai di awal saya tidak mewah-mewah, memang seperti ini ya, lebih lebih simple, tidak ribet lagi. Ini sering di kolom komentar kami itu orang-orang Wahabi ya, orang-orang yang ngaku Salafi ini ya, padahal Wahabi itu sangat alergi dengan nama Wahabi ini. Mereka itu sok linglung ya. Linglung ketika dikatakan Wahabi, meradang, kemudian apalagi marah ketika disebut Wahabi. Kalau memang ajaran Muhammad bin Abdul Wahab itu benar, kenapa mesti marah? Kenapa mesti tersinggung? Ya, kalau memang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Al-Quran, mengikuti pendapatnya ulama salaf, mengikuti manhajnya salaf, kenapa harus marah? Kan itu sekedar nama toh. Kan begitu ya. Disebut Wahabi semuanya marah-marah, mulai dari ustadz-ustadznya sampai jongos-jongosnya sampai dengan corong-corongnya marah-marah ketika disebut Wahabi, alergi, meradang, kejang-kejang ya. Kenapa kalian itu? Nah, bukankah menurut Syekh bin Baz nama Wahabi itu adalah kebanggaan, sebuah identitas yang membanggakan. Kenapa kalian yang di zaman sekarang ini marah-marah? Ya, kenapa marah-marah? Ya, sering diulang-ulang, pura-pura tidak tahu apa itu Wahabi, siapa Wahabi, pura-pura tidak tahu. Kenapa harus marah? Ya. Kalau memang kalian memahami Al-Quran dengan benar, lurus benar, kenapa harus marah disebut Wahabi? Kalian mengaku ustadznya ustadz sunnah, kalau memang memahami Al-Quran dengan benar disebut Wahabi, kenapa harus marah? Ada apa dengan Wahabi? Ya, ada apa? Ada apa dengan Wahabi? Ya, dengan nama Wahabi itu ada apa? Kok kalian tak suka sama sekali? Sangat alergi itu kenapa gitu loh? Kalian mengakunya Salafi, mengikuti manhaj salaf ya. Ya sudah, kalau memang Anda mengikuti salaf, Wahabi itu mengikuti salaf, ya sudah, jangan marah kalau disebut Wahabi. Contoh seperti NU Aswaja itu pengikut Imam Syafi'i, maka disebut Syafi'i ya. Tidak marah, kami tidak marah ya. Yang dari organisasi Ormas Islam Muhammadiyah, mereka tidak marah disebut Muhammadiyah, tidak marah, tidak, karena mereka pede dan yakin memang ajarannya benar, memang yang diikuti benar ya. Kami orang NU, saya orang NU disebut orang Nahdiyin, tidak marah, bangga jadi orang NU itu, jadi kaum Nahdiyin bangga, tidak marah. Kemudian Al-Irsyad dan lain sebagainya itu ya, Syiah juga, apalagi itu banyak. Dan pede, mereka masing-masing itu pede ya. Dengan kitabnya ulamanya masing-masing, dengan buku-bukunya ulamanya masing-masing pede. Mereka tidak ada yang ngotak-ngatik kitab karyanya ulama orang lain. Dan kalian ini kan aneh ya. Yang mengamalkan doktrin-doktrin Muhammad bin Abdul Wahab itu aneh kalian itu. Kalian mengikuti doktrin-doktrinnya Muhammad bin Abdul Wahab, tidak mau disebut Wahabi, itu kan aneh. Kami mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, disebut Syafi'iyah, tak marah. Ya memang kami mengikuti mazhabnya Syafi'iyah, Imam Syafi'i. Ya kalian kok aneh, mengikuti mazhabnya Muhammad bin Abdul Wahab disebut Wahabiyah, itu kok marah.
alergi, meradang, kejang-kejang. Kenapa kalian itu? Aneh kalian itu. Ya. Ini kita simak juga video dari Ustadz kita ya. Eh, Wahabi itu sebetulnya siapa? Karena Wahabi juga mengaku Ahlussunnah. Wahabi yang pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang mengaku Salafi manhaj salaf itu juga mengaku Ahlussunnah. Tidak malu-malu mereka. Padahal bukan kami mereka, tapi nggak malu-malu mencomot namanya orang lain, mencomot nama kelompoknya orang lain. Itu nggak malu. Kalau disebut nama Wahabi, malu mereka, beradang. Maunya disebut Ahlussunnah atau Salafi. Nggak malu, pakai namanya orang lain. Nggak malu, disebut namanya sendiri malu. Kan aneh kan? Aneh, lucu, bin konyol, bin koplak. Mari kita simak jelasan Ustadz ini. Wahabi itu pemikiran, paham, ideologi. Rujukannya adalah Muhammad bin Abdul Wahab yang terpengaruhi oleh pemikiran Ibnu Taimiyah. Dua tokoh itu yang mempengaruhi pemikiran umat Islam sehingga sampai hari ini kacau dalam internal Islam. Wahabi itulah Muhammad bin Abdul Wahab. Cuma kalian nggak mau dengar apa yang disampaikan oleh ulama. Nah, tentang kesesatan Wahabi ataupun Muhammad bin Abdul Wahab itu udah banyak dijelaskan oleh ulama-ulama di buku, di kitab-kitab, kitab turas, literasi lama. Kalian nggak mau dengar, nggak mau baca, lebih dengar kepada omongan guru kalian. Karena kalian anggap guru kalian udah maksum, benar semuanya. Yang keluar dari mulutnya semuanya kalian percaya, telan mentah-mentah. Nah, mentang-mentang dikatakan Wahabi itu salah alamat, salah tulis, salah sejarah. Yang benarnya Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan, dia itu yang menentang Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, yang salah, yang sesat itu adalah tokoh Khawarij, Abdul Wahab bin Rustum. Nah, itu kalian nggak mau mengkaji ketika kalian dengar dari guru kalian, langsung kalian percaya. Padahal itu nggak pernah ada di kitab-kitab. Ulama nggak pernah membahas masalah Abdul Wahab bin Rustum. Itu udah lama. Tokoh Khawarij yang nggak ada kaitannya, nggak ada sangkut paut dengan Wahabi. Wahabi di sini yang dipermasalahkan oleh ulama dunia, oleh umat Islam dunia itulah Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir di Najd, yang menjadi partner keluarga Saud. Saya udah pernah saya bahas itu, cuma kalian nggak mau dengar, nggak mau baca, dan nggak percaya kalau bukan dari guru kalian. Dan saya pun nggak akan mau membahas ilmu di sini. Kalau berani, ayo kita jumpa. Siapa di antara kalian yang berani jumpa? Ayo kita bahas ilmu. Kita kupas ayat Al-Quran, kita kupas hadis. Masuk ilmu-ilmu metodologi beragama itu. Paham nggak kalian? Nggak paham, nggak ngerti karena nggak ngaji. Kalian ngaji, ikut taklim guru kalian, nggak bawa kitab, nggak bawa buku. Hanya duduk pelangap-pelongo aja. Dan guru-guru kalian pun udah tertipu oleh guru-guru kalian di atasnya itu. Ya seperti itu sekarang. Nah, sehingga kalian percaya apa yang disampaikan oleh gurunya. Hanya slogan Quran hadis, qala Allah qala Rasul, padahal dalilnya salah letak, salah sasaran, rancu, salah tafsir, menentang dengan ulama, bahkan ulama salaf, lalu mendakwa dirinya salafi, padahal tidak ada tokoh salaf yang menjadi rujukannya. Anti kepada mazhab, itulah ulama-ulama Wahabi. Taubat kalian itu kalau mau selamat, kalau mau diterima amalan kalian sampai. Nah, benar itu ya. Orang-orang Wahabi mana ya? Tidak ada yang menerima pendapatnya orang lain. Tak pernah bisa menghormati orang lain. Ya. Kalian itu, orang-orang manhaj salah itu. Tak pernah mau menghargai orang lain, menghormati orang lain. Semuanya salah, semuanya salah. Semuanya bid'ah, 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 bid'ah. Ini bid'ah, bid'ah, bid'ah. Makanya pantas disebut Wahabi. Wawasan agamanya hanya bid'ah. Gara-gara salafi, salah pikir. Kenapa salah pikir? Mengikuti manhaj salah. Siapa yang mengikuti manhaj salah? Yang mengikuti doktrin Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Itu loh. Jadi kalian yang menamakan diri salafi itu sebetulnya Wahabi yang mengamalkan doktrin-doktrin dari Muhammad bin Abdul Wahab. So, understand? Understand? Demikianlah tanggapan dari kami bagi saudara-saudara salaf yang mengaku, yang mengklaim dirinya itu salafi, tapi betulnya Wahabi, tentang kebingungan kalian kan. Ini jawaban bagi kalian yang selalu ngeles, kemudian pura-pura tidak tahu siapa salafi, siapa Wahabi, siapa Wahabi. Ini jawaban dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian oleh Allah diberi hidayah sehingga bisa menerima dan menghargai perbedaan pendapat antara umat Islam dan bisa kembali pada jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.